Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi syara'a li'ibadihi ataqarraba ilayhi bi dhabhil qurban wa qarana an-nahra lahu bis-salati fi muhkamil Qur'an wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul fadli wal imtinan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mustafa ala kulli insan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa 'azzim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsiya bi taqwallahi wa ta'atihi, faqad fazal muttaqun al-mukhlisun. Hadirin dan hadirat jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Pagi hari yang mulia ini, satu kenikmatan besar yang diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat sehat, sehingga dengan mudah kita seluruhnya hadir di Masjid Al-Hidayah ini, dan sepantasnya nikmat-nikmat ini kita iringi dengan rasa syukur kita kepada Allah. Sebab orang yang banyak bersyukur dan memuji Allah, itulah orang-orang yang dipanggil untuk menjadi ahli jannah, untuk menjadi ahli surga terlebih dahulu dibandingkan yang lainnya. Dalam sebuah ungkapan hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam diterangkan, awwalu man yud'a ila jannah al-hammadun alladzina yahmaduna Allah ala kulli hal. Rawahu Tabarani wal Hakim wal Baihaqi wa Abu Nu'aim. Kelompok pertama yang dipanggil untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah terlebih dahulu adalah kelompok Al-Hammadun, yaitu orang-orang yang banyak memuji Allah pada setiap kondisi dan situasi apapun. Hadis riwayat Imam At-Tabarani, Imam Al-Hakim, Imam Al-Baihaqi, dan Imam Abu Nu'aim Al-Asbahani. Semoga kita seluruhnya termasuk orang-orang yang di dalam ungkapan hadis ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Pagi hari ini kita berada pada hari raya Idul Adha, di mana pernah terjadi seorang hamba Allah bernama Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang ingin membuktikan tentang keikhlasan beliau yang totalitas dalam beribadah kepada Allah, sehingga anak beliau yang paling ia cintai pun dikorbankan demi meraih puncak keridhaan kepada Allah. Maka sebagai penanda akan kehebatan keikhlasan Nabi Ibrahim dalam mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah menjadikan hari ini sebagai bagian hari raya umat Islam yang di dalamnya mewujudkan perasaan syukur kepada Allah dalam bentuk beribadah kepadanya,
sebagaimana firman Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka salatlah engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Tuhanmu dan sembelihlah hewan kurban. Al-Imam Al-Baghawi menulis dalam tafsirnya yang berjudul Ma'alimut Tanzil, menurut Imam Ikrimah, menurut Imam Atha bin Abi Rabah serta Imam Qatadah, bahwasanya maksud dari ungkapan Al-Quran surat Al-Kautsar ayat yang kedua yang baru saja kita sampaikan ini, maksudnya adalah fasholli li rabbika salatal id yauman nahri wanhar nusukaka. Maka salatlah engkau kepada Tuhanmu dengan melaksanakan salat id pada hari raya Idul Adha dan sembelihlah hewan kurbanmu. Ayat kedua dalam surat Al-Kautsar yang baru saja kita bacakan tadi secara tersirat, hadirin hadirat sekalian, ingin menjadikan kita sebagai manusia yang sempurna seperti uswatun hasanah kita, yaitu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sempurna hablum minallahnya dan sempurna juga hablum minannasnya. Maksudnya, di samping kita menjadi orang-orang yang bagus ibadahnya kepada Allah, yang disimbolkan dengan salat Idul Adha, dan juga dalam kehidupan keseharian kita berusaha menjadi sosok manusia yang baik akhlak dan perilaku kita kepada sesama manusia yang lain, terlebih kepada karib kerabat dan tetangga kita, yang dalam bahasa sederhana, spirit semangat Idul Adha dan semangat kurban adalah ingin menuntun dan mengarahkan kita menjadi orang-orang yang soleh ritualnya dan soleh sosialnya. Orang yang semacam ini di samping ibadahnya yang Masya Allah, hubungan dengan sesama manusia yang lain pun sangat luar biasa baiknya. Hal inilah yang digambarkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat yang ke-36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Al-ayat. Dan sembahlah Allah oleh kalian, dan janganlah sekali-kali kalian mensekutukan Allah, serta berbuat baiklah kepada kedua orang tua, berbuat baiklah kepada karib kerabat, berbuat baiklah kepada anak-anak yatim, berbuat baiklah kepada orang-orang miskin, berbuat baiklah kepada tetangga dekat dan yang jauh, berbuat baiklah dengan teman sejawat, berbuat baiklah kepada ibnu sabil, musafir yang kehabisan bekal, dan kepada hamba sahaya budak yang kalian miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, yang angkuh, yang congkak lagi membanggakan diri. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, salah satu perbuatan baik yang terpenting bagi kita ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat, di samping berbuat baik kepada orang tua dan kerabat kita, satu hal yang tak boleh dilupakan adalah berbuat baik kepada tetangga-tetangga kita, manusia-manusia yang hidup di seputar kita, yang rumahnya berdekatan dengan kita, yang rumahnya tidak jauh dengan kita, yang mereka seringkali berinteraksi dengan kita, tetangga dekat dan tetangga jauh. Apalagi seorang muslim, hakikatnya adalah saudara-saudara kita yang harus kita muliakan, dan kewajiban kita untuk memenuhi hak-hak mereka. Bahkan sampai disebutkan dalam sebuah athar bahwa tetangga dibagi menjadi 3 di dalam hak-hak yang mereka miliki. Sedangkan perinciannya adalah 1,
Tetangga yang memiliki 3 hak, yaitu hak bertetangga, hak karib kerabat, dan dia adalah seorang muslim. Yang kedua, tetangga yang memiliki 2 hak, dia adalah tetangga Anda dan seorang muslim. Dan yang ketiga adalah tetangga yang memiliki 1 hak, dia adalah tetangga Anda yang kebetulan non-muslim. Dalam hal ini hadirin hadirat sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita untuk menjaga hak-hak bertetangga dan menghindarkan diri untuk menyakiti mereka. Jangan sampai menyakiti mereka. Dalam sebuah hadisnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yuslimu 'abdun hatta yaslama an-nasu min qalbihi wa lisanihi wa yadihi wa la yu'minu 'abdun hatta ya'mana jaruhu bawa'iqah." Qulna ya Rasulullah wa ma bawa'iquhu? Qala ghishuhu wa dhulmuhu aw kama qala. Demi Allah yang jiwaku berada pada kekuasaannya, tidaklah sempurna keislaman seorang hamba kecuali manusia yang lain selamat dari keburukan hatinya, selamat dari keburukan lidah dan ucapannya, selamat dari keburukan tangannya, dan tidaklah sempurna keimanan seseorang kecuali tetangganya merasa aman dari gangguan-gangguannya. Kemudian maksud para sahabat bertanya, "Wahai Rasul, apa yang dimaksud dengan gangguan-gangguan itu?" Rasul pun menjawab, para tetangganya aman dari tipuan dan kezalimannya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, sekali lagi kehidupan keseharian kita tidak akan terlepas dari hidup bertetangga. Yang mau tidak mau seringkali kita juga pernah merepotkan dan membutuhkan mereka. Oleh karena itu, berbuat baiklah kepada tetangga kita masing-masing. Sambunglah tali silaturahim dengan mereka. Berikan sebagian apa yang kita miliki kepada mereka dan mereka kita berbuat baik dan mempererat tali silaturahim persaudaraan dengan mereka. Al-Imam Al-Alamah Al-Faqih Abu Laith Nasr bin Muhammad Al-Hanafi As-Samarqandi dalam karyanya yang terkenal Tanbihul Ghafilin, beliau pernah berpesan bagaimana cara kita berbuat kebaikan kepada tetangga. Beliau menyatakan, tamamu husnil jiwari fi arba'ati asya. Awaluha an yuwasiyahu bima indah, wa thani an la yatma'a fima indah, wa thalithu an yamna'a adahu anhu, wa rabi'u an yasbira ala adahu. Kesempurnaan bertetangga yang baik itu ada 4, yaitu yang pertama, membantu tetangganya dengan sesuatu yang ia miliki ketika ia punya. Yang kedua, tidak menginginkan sesuatu yang dipunyai oleh tetangganya. Yang ketiga, tidak mengganggu tetangganya. Dan yang keempat, sabar terhadap gangguan tetangganya. Dan siapapun di antara kita yang tidak mampu menjaga hak-hak bertetangga, sampai apa yang dia miliki seperti makanan dan minuman yang berlebih di rumah kita, dan dia tidak mau berbagi dengan tetangganya, padahal tetangganya sangat butuh dengan makanan dan minuman tersebut. Bahkan bisa jadi beberapa hari mereka sangat kekurangan, sedangkan kita yang mampu dan berlebih enggan untuk membantu mereka. Ingat hadirin hadirat sekalian, tetangga orang yang semacam ini akan dilaporkan perilakunya kepada Allah kelak di hari yaumul qiyamah. Sebab hal inilah seseorang bisa terjerumus ke dalam panasnya api neraka dikarenakan sikapnya yang acuh tak acuh dan tak peduli kepada tetangganya.
Ada sebuah ungkapan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Dailami dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innal jara yata'allaqu bi jarih yaumal qiyamah fayaqulu ya rabbi wasi'ta ala akhi hadha wa qatarta ala alayya umsi ja'ian wa yumsi hadha syab'an fasalhu lima uhliqa babuh duni wa harama lima qad wasi'ta alaihi." Sesungguhnya tetangga itu akan memberatkan tetangganya yang lain, maksudnya akan minta pertanggungjawaban ke tetangganya tersebut kepada Allah pada hari kiamat kelak. Kemudian dia akan mengadukan akan perilaku tetangganya tersebut kepada Allah. Ya Rabb, wahai Allah, wahai Tuhanku, Engkau telah melapangkan rizki kepada saudaraku ini, kepada tetanggaku ini ya Allah, dan Engkau menyempitkan rizki kepadaku. Yang ketika di waktu sore aku sudah kelaparan, sedangkan saudaraku ini sudah merasa kenyang ya Allah, makanan minumannya berlebih. Maka coba tanyakan kepadanya ya Allah, kenapa pintunya ditutup tanpa memperdulikan aku, padahal aku butuh kepada dia? Kenapa dia menghalangi aku dari apa yang telah Engkau lapangkan kepadanya? Hadirin, hadirat jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Oleh sebab itu, selama kita berlebih dan ada yang bisa kita berikan kepada tetangga, maka berilah tetangga Anda, berbuat baiklah kepada mereka. Niscaya kebahagiaan dunia dan akhirat akan kita dapatkan. Akhir dari khutbah salat Idul Adha ini, kami pungkasi khutbah salat ini dengan sebuah kisah yang disampaikan oleh Al-Imam Ahmad Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Mardani, pengarang kitab Irsyadul Ibad, seorang pengajar aktif di Masjidil Haram di zaman-zaman 100-200 tahun yang lalu. Beliau menceritakan dalam kitabnya Irsyadul Ibad sebuah kisah yang diriwayatkan tokoh tabi'in terkenal Al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak, bahwasanya ia pernah bercerita, aku selesai mengerjakan ibadah haji di suatu tahun, kemudian aku tertidur di Masjidil Haram. Maka dalam tidurku itu aku sempat bermimpi melihat dua malaikat yang turun dari langit. Salah satu dari malaikat itu bertanya kepada yang satunya lagi, berapa manusia yang berhaji tahun ini? Malaikat yang satunya menjawab, yang berhaji tahun ini jumlahnya 600.000 manusia. Selanjutnya malaikat tadi bertanya lagi, berapa jumlah dari jamaah haji mereka yang ibadah haji tahun ini yang diterima oleh Allah, hajinya mabrur, hajinya diterima oleh Allah. Malaikat yang ditanya kemudian menjawab, tak satu pun dari sebanyak itu yang diterima hajinya, alias semua orang yang hajinya tahun ini ditolak oleh Allah. Kemudian malaikat itu melanjutkan jawabannya, akan tetapi beruntung ada seorang laki-laki yang berasal dari kota Damaskus Suriah, yang dia adalah seorang tukang jahit sandal. Nama orang tersebut adalah Pak Muwaffaq. Dia berniat haji tahun ini, kemudian diurungkan niat hajinya tersebut. Dia akhirnya ma'dzur, berhalangan tidak bisa haji di tahun ini. Akan tetapi hajinya itu, niat hajinya justru malah diterima oleh Allah. Dan sebab barokah niat hajinya yang diterima ini, maka seluruh orang yang berhaji tahun ini jumlahnya 600.000 orang, ibadah haji mereka semua diterima oleh Allah. Lantas bangunlah aku,
kata Al-Imam Abdullah ibn Mubarak. Dan aku pun segera selepas dari melaksanakan kegiatan manasik haji, selepas ziarah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku bergegas datang ke kota Damaskus, Suriah. Aku cari orang tersebut yang disebut Pak Muwaffaq dalam mimpiku itu. Ketika aku sudah lelah mencarinya, aku sampai di satu pintu. Dan kemudian karena tetangga itu adalah rumahnya Pak Muwaffaq, maka keluarlah seorang laki-laki yang kemudian menemuiku. Aku pun langsung bertanya tentang namanya. Ia menjawab namanya adalah Muwaffaq. Kemudian aku bertanya kepadanya, kebaikan apa wahai Bapak Muwaffaq yang sudah panjenengan lakukan sehingga Anda mendapatkan derajat yang sangat mulia? Haji Anda diterima oleh Allah dan menyebabkan seluruh orang-orang yang berhaji tahun ini diterima juga hajinya oleh Allah. Maka laki-laki yang bernama Pak Muwaffaq itu kemudian menjawab seraya bercerita, aku pernah berkeinginan untuk melaksanakan ibadah haji dan tidaklah memungkinkan hal itu sebab sempitnya apa yang aku miliki. Kemudian aku tiap tahun mengumpulkan dana, tiap saat mengumpulkan dana, sehingga aku mendapatkan 300 dirham dari hasil menjahit sandal. Dan aku berkeinginan untuk melaksanakan haji tahun ini, insya Allah ini sudah cukup. Pada saat itu istriku dalam keadaan hamil. Tiba-tiba ia mencium aroma makanan yang sedap dari rumah tetanggaku. Dan istriku sangat berhasrat untuk menikmati makanan itu. Maka aku datangi rumah tetanggaku itu. Sesampainya aku di rumah tetanggaku tersebut, maka keluarlah seorang perempuan dari rumah itu seraya mengabarkan dan memberitahukan kepadaku, laqad itturirtu ila syarhil hal fa inna aitami lam yan'amu syai'an thalathata ayyamin fa kharajtu fa ra'aytu himaran maitan faqata'tu minhu qit'atan wa tabakhtuhu fa huwa halalun lana wa haramun alaikum. Wahai tetanggaku Pak Muwaffaq, ketahuilah sungguh hari-hari ini aku ditimpa kesulitan rumah tangga yang sangat. Aku ditinggal oleh suamiku sudah bertahun-tahun mati jihad di jalan Allah. Sedangkan aku meninggal anak-anak yatimku yang masih ada. Mereka sudah tidak makan Pak Muwaffaq. Sesuatu apapun juga selama 3 hari 3 malam putra putriku yatimku belum sempat makan. Maka keluarlah aku untuk mencari makanan, dan di sana aku mendapati bangkai keledai. Aku malu akan meminta kepada orang lain. Aku malu untuk mengemis kepada orang lain demi anak-anakku yang yatim. Maka aku mendapati bangkai keledai, maka aku potong sebagiannya dan aku masak bangkai keledai itu demi kondisi untuk mempertahankan hidup kami. Karena itu Pak Muwaffaq, yang ini adalah merupakan kebutuhan yang sifatnya sangat darurat bagi kami. Maka masakan yang kau masakan ini, yang kau rasakan baunya adalah bangkai keledai, halal bagi kami sebab kami orang yang kondisi dapat Muwaffaq, yang barokah sedekah kepada tetangganya, menyebabkan niat hajinya diterima oleh Allah, menyebabkan hajinya 600.000 orang yang lainnya diterima oleh Allah sebab keikhlasan dia. Semoga kita mampu meneladani kisah ini. Semoga ibadah puasa Arafah kita diterima oleh Allah, kurban kita diterima oleh Allah, salat Idul Adha kita diterima
oleh Allah. Semoga jamaah haji kita tahun ini ketika sepulangnya dari tanah suci dapat membawa hajjahum hajjan mabrura wa sa'yahum sa'yan mashkura wa dhanbahum dhanban maghfura wa tijaratahum tijaratan lan tabura. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tunalul khairat. وبرحمته تنزل البركات وبهديه تدرك السعادات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على أكرم الخلق عند رب البريات سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه النجوم زاهرة. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى واعملوا صالحا واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما وأمركم بقوله إرشادا لكم وتعليما. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم فرض عن خليفة رسولك على تحكيم سيدنا أبي بكر الصديق وعن الزاهد الأواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وعن جامع القرآن ذي النورين والبرهان سيدنا عثمان بن عفان وعن ليث بن غالب إمام المشارق والمغارب سيدنا علي بن أبي طالب وسائر الآل والصحابة والتابعين بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله عليهم أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاوة إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعة ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن الإدبار إلى الإقبال ومن السقم إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى العبادة ومن الفترة إلى الاجتهاد
ومن الخذلان إلى التوفيق ومن البدعة إلى السنة ومن الجور إلى العدل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.